semua teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Kita malam ini kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang luar biasa ya. Maksudnya secara usaha, secara brand ini cukup legend loh teman-teman. Brandnya itu bahkan sudah ada selama puluhan tahun. Nah, keren kan ya? Oke, aku coba cari dulu ya untuk mengundang. Nah, tapi sementara aku mencari dulu narasumbernya apakah sudah masuk atau belum. Nah, teman-teman bisa silaturahmi di timeline, di komen ya. Jadi bisa sebutkan nama usahanya, disebutkan juga boleh, biar sekalian promosi. Silaturahmi juga boleh, monggo ya. Oh ya, dan nggak lupa buat teman-teman nanti yang mau nanya ke narasumber itu bisa, tapi nanti di kolom Q&A ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba cari dulu ya. Belum muncul. Kita tunggu sebentar. Ya. Oke, kita masih tunggu ya. Semoga tidak lama tersambungnya, semoga cepat. Nah, selamat malam Ci Susanti. Selamat malam Sarita dan teman-teman foodie semuanya. Aku happy banget loh bisa mendatangkan prinsipalnya Bakmi Naga Resto. Waduh, ini gimana ya ngomongnya? Maksudnya ini kan brandnya legend banget ya. Kayaknya zaman aku masih kecil, bahkan jangan-jangan ada teman-teman di sini mungkin lahirnya kayaknya duluan Bakmi Naga Resto ini deh kayaknya dibanding beberapa teman-teman di sini. Oke, anyway, sebelum kita mulai, oh ya buat teman-teman, aku nggak bosan-bosannya ngingetin, yang mau nanya nanti ke Ci Susanti itu boleh, tapi di kolom Q&A yang di bawah ya. Jadi jangan di komen, sorry nih komennya mau aku matiin dulu. Kita matiin dulu. Dan ini nih yang paling istimewa banget di malam hari ini, aku mau ngasih info sebelum kita mulai nih ya. Jadi narasumber kita hari ini mau bagi-bagi giveaway. Bagi-bagi giveaway untuk nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi untuk 10 orang. Nah, gimana caranya? Stay tune terus, ikutin nanti mendekati akhir IG Live, aku akan kasih tahu gimana caranya. Tapi intinya akan ada 10 voucher ya buat tentunya produk di Bakmi Naga Resto. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya. Kita pengen nanya dulu nih, kenalan dulu. Karena mungkin kalau aku kan udah kenal ya, tapi kan mungkin teman-teman di Foodpreneur yang lagi pada nonton belum tentu semuanya pernah tahu Ci Susanti ini siapa. Nah, mungkin boleh cerita dikit dong Ci Susanti ini dulu, latar belakangnya apa, kemudian sekarang kesibukannya apa aja. Silakan. Boleh. Aduh, terima kasih banyak. Ini senang sekali ya. Dan bersyukur sekali bisa hadir malam hari ini. Salam kenal, salam sehat, salam sejahtera buat semuanya, terutama buat Sarita dan juga teman-teman foodies dan juga foodpreneur pastinya ya. Kalau cerita sih mungkin singkat ceritanya memang saya passionnya di bagian franchising dan licensing sejak tahun 1998-an. Kemudian kita sama-sama waktu itu ini kan franchise ya di Indonesia ya. Kita ingin bahwa Indonesia itu punya lah merek-merek lokal yang bisa masuk ke pasar global, bahkan di waralabakan atau di franchise-kan waktu itu. Jadi dari sana, kemudian saya diedukasi dulu. Kemudian dari edukasi kita masuk ke kuliner tahun 2010. Nah, ini benar-benar mulai dari kita memberikan kesempatan kepada teman-teman, kepada pelaku usaha yang ingin mengambil bakmi naga. Mungkin singkat ceritanya seperti itu kalau untuk kulinernya. Kemudian dari sana pengembangan untuk ke organisasi juga ya.
ke Asensi, kita juga ada di Asosiasi Lisensi Indonesia. Ini welcome banget juga bagi teman-teman pengusaha lisensi merek lokal dan produk lokal khususnya yang pengen tahu lebih lanjut juga bisa bergabung nantinya tentunya di Asensi. Seperti itu mungkin Sarita singkat ceritanya. Siap. Nah, tapi malam ini memang kita pengen ngobrolnya memang lebih banyak ke cerita tentang Mbak Mina Kebanyakan ya. Restonya ya. Tapi tadi kan, tapi nggak apa-apa nih, ini nyimpang dikit aja, boleh lah ya sebelum kita ngomongin Mbak Mina aja. Tadi kan kayaknya Ci Susanti sempat bilang ada franchise, ada apa tadi, asensi. Nah, itu boleh nggak diceritain singkat aja sih sebelum kita masuk ke topik. Itu apa sih tadi, ada license, ada franchise? Oke, ya memang kalau di Indonesia pengusaha mungkin lebih familiar dengan konsep bisnis yang namanya franchising ya atau waralaba. Tapi sebenarnya licensing itu lebih mempayungi daripada si franchising ini. Jadi franchising atau waralaba adalah bagian daripada licensing. Nah, kemudian di dalam licensing selain ada franchising, kemitraan tentunya ya, jaringan bisnis, jadi membuat restoran kalau pengusaha kuliner nih 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau ngomongin lisensi produk juga itu keren, misalnya tadinya titip di 1 tempat, kemudian jadi 2 tempat, 4 tempat, dan seterusnya, termasuk menjalin kemitraan dan menjaring kemitraan dan jaringan bisnisnya. Mungkin itu licensing dan juga co-branding masuk di dalamnya juga, merchandising masuk juga di dalam licensing itu sendiri. Nah kalau Asensi sendiri singkat cerita ini adalah asosiasi bagi para pengusaha lisensi di Indonesia, yang dimana kita memberdayakan momentum daripada lisensi ini di Indonesia bagi para member kita. Mungkin itu. Ntar kapan-kapan kita boleh ngobrol lebih panjang lagi tentang licensing nih, Nah, ya, Sarita mungkin. aku jadi kepikiran ini. Nantilah ya kita bahas di sesi yang lain. Karena Iya. kayaknya kalau singkat kayak nggak puas aku. Soalnya kita sangat memberdayakan momentum lisensi merek dan produk lokal. Soalnya kita di situ banget. Jadi benar-benar support local brands. Oke. Nantilah ya, nanti kita bikin sesi yang lain deh kayaknya ngomongin tentang licensing. Sure. Oke, nah ini kita pengen cerita deh ya, kalau nggak gini, cerita juga tentang Bakmi Naga Restonya ya. Kalau aku sih tahu lah ini brand tuh kan udah lama banget, tapi mungkin boleh nggak diceritain berdirinya itu sejak kapan, sekarang ada di mana aja, dan bolehlah diceritain sejarah singkatnya, Ci. Boleh. Ini mudah-mudahan Sarita salah satu customer loyal kita pastinya ya. Jadi kalau Mbak Minaga sendiri memang udah dari tahun 1979, jadi memang one of the boleh dibilang one of the oldest brand and the legendary brand lah ya Indonesia, karena memang bakmi sendiri kan di Indonesia juga udah cukup lama dikenal dan kita mulai dari sebuah gerobak dorong, jadi benar-benar UMKM banget. Bukan gerobak yang but-but zaman sekarang ya, yang bagus-bagus itu yang ada di mall-mall yang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya nih. Jadi memang benar-benar sebuah gerobak dorong, dan dari situlah kita melihat potensi daripada pecinta atau penggemar bakmi di Indonesia. Akhirnya singkat cerita dari mulai kita menjual hanya bakmi, kemudian kita menjual bakmi dan teman-temannya, kemudian dari sana masuk lagi ke nasi-nasian sampai dengan sayur, kemudian juga daging, ya ayam, kemudian ikan dan lain sebagainya, dan kita mulai memfranchisekan usahanya di tahun 2010 kemarin. Dan puji Tuhan, alhamdulillah banget sampai dengan hari ini, walaupun kita tahu semuanya situasi kondisi sulit ya, namun Mbak Minaga sudah hadir sampai ke Pulau Kalimantan, kemudian kita hadir juga sampai ke Ternate. Kalau lihat Rp1.000 tuh belakangnya ada gunung. Nah itulah Ternate. Kemudian dari Ternate kita merambah lagi ke Papua, dan kita sudah hadir sampai ke Merauke. Jadi Merauke itu adalah kota mungkin yang paling timurnya Indonesia. Itu. Ya. Tapi kalau sekarang totalnya ada berapa sih, Ci? Waduh, kalau ngomong total. Lupa. Okay. Kebanyakan soalnya. Kalau total bukan kebanyakan, kita mulai berkurang juga sebenarnya. Karena sikon yang COVID ini, betul. Jadi ada yang temporary close, ada yang memang permanently close ya. Dan situasi dan kondisi PSBB tahun kemarin 2020 dan juga PPKM ini tentunya mempengaruhi bagi industri pariwisata dan ekraf, khususnya kuliner juga ya di dalamnya. Gitu. Jadi kita ada beberapa puluh, jujur kata sih juga closing down, baik itu temporary maupun permanently, khususnya yang memang berada di dalam pusat perbelanjaan atau di dalam mall di Indonesia. Namun kita bersyukur ini mulai akhir bulan Agustus kemarin ya,
PPKM mulai dilonggarkan, walaupun masih tetap ya diperpanjang oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi, namun paling tidak sudah ada kelihatan lah ya pengunjung, kemudian juga sudah kelihatan traffic yang lebih hidup dan lebih baik seperti itu. Nah, oke 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 oke. Wah, ternyata 79 ya. Sama saya aja kayaknya tuaan Bakmi Naga ini. Apalagi pas Ada jangan dulu jadi ketahuan. Cici ketahuan tua banget nih. enggak. Tapi itu dia sih, maksudnya ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, maksudnya kalau aku sih dari kecil udah sangat familiar soalnya sama Bakmi Naga Resto. Makanya waktu pertama kali ketemu sama Ci Susanti, aku kaget, bukan kaget apa sih, happy lah gitu, exciting gitu. Ini kan brand yang dari kecil pernah dimakan sama saya dari kecil gitu loh, apa? Wah, ternyata ini ada prinsipalnya. Kan waktu itu aku sempat tanya juga ya, maksudnya, Ci ini dari yang nge-franchise atau prinsipal? Oh, dari prinsipal. Wah, ini berarti akarnya nih. Akarnya apa? Dari prinsipal pastinya tahu sejarahnya kan, gitu. Ternyata ya, dulunya juga dari gerobak dorong ya. Di dari Jakarta. gerobak dorong. Ya. Di mana sih dulu awalnya? Jakarta atau mana? Ya, asal muasalnya kenapa namanya Bakmi Naga juga memang karena kita dari leluhur kita namanya Nyonya Liong. Nah, Liong ini kan memang Liong. Nggak semua ngerti soalnya. Liong itu mungkin teman-teman juga tahu ya, banyak yang tahu bahwa Liong itu naga, jadi bakmi Nyonya Liong, kemudian bakmi naga akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi memang ya kita bersyukur ya, memang loyal customer kita, bahkan ada juga yang beberapa menjadi franchise kita nih Sarita. Jadi dari yang bapaknya, kemudian kakaknya, ada yang justru kakeknya bahkan, gitu, ketahuan lagi umurnya ya, ya. Jadi mereka ada yang suka banget, bahkan mereka bilang, aduh di daerah gue tuh kagak ada ya, jadi gue pengen dong buka banget nih di daerah, supaya di daerah ini bisa ada makanan tambahan ya, sebagai pilihan kuliner di daerah tersebut. Nah, untuk itu kita hadirlah di daerah tersebut. Ya kayaknya bakmi memang sekarang sudah menjadi seperti pengganti makanan pokok ya di Indonesia ya. Everybody loves noodles besides rice ya. Iya. Kayaknya jarang sih yang nggak doyan mie itu ada, tapi jarang banget sih ya. Jadi biasanya pasti tahu lah, pasti suka lah sama mie ayam ya. Nah, oke. Nah, terus gimana nih, Ci? Ini kan kalau bisa dibilang kan Bakmi Naga tadi 79 itu berarti umurnya udah 42 ya. Ya, 42 ya. Nah, kan udah lama banget tuh. Gitu dah. Apa? Sepantaran cici di kepala 4. Iya. Aduh, jadi ketahuan loh. Jadi ketahuan ya. Nah, oke. Nah, ini kan udah 42 tahun. Ini kan bisa dibilang kalau untuk bisnis kuliner itu kan bener-bener lama banget ya. Maksudnya kategorinya itu udah cukup legend lah gitu. Nah, itu kan pasti selama perjalanan si restonya berdiri ya. Mungkin jadi restonya mungkin memang nggak dari 79 ya. Tapi kan I believe udah cukup lama jadi resto di apa yang bukan gerobak tuh kan udah cukup lama juga. Nah, ini pengen tanya ya, dari sejak awal dulu jadi jadi resto sampai sekarang kan pastinya banyak banget ya kompetitor yang bermunculan. Kayaknya yang bisa bikin mie itu kan pastinya nggak cuma teman-teman Bakmi Naga Resto ya, pasti banyak juga. Nah, muncul kompetitor ya, kemudian muncul juga dengan style-style yang mungkin lebih baru, kemudian approach cara berkomunikasi yang baru. Itu gimana sih tim dari Bakmi Naga Resto ini sendiri gitu ya, maksudnya mampu untuk menjaga brandnya agar terus relevan, kan masih eksis toh sampai sekarang kelihatan ya, dan terus terus berkompetisi lah gitu sampai saat ini. Itu apa nih rahasianya? Pengen tahu. Rahasia awet muda ya. Ala Bakmi Naga Resto. Ala Bakmi Naga Resto. Memang kalau kita salah satunya menjaga kualitas ya, menjaga SOP daripada kualitas produk kita. Which is Bakmi Naga ini terkenal dengan bakmi sehat, yaitu bakmi yang benar-benar tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan kimia yang merusak atau merugikan kesehatan tubuh. Dan biasanya mungkin kalau bakmi kan orang-orang beberapa pasti tahu ya, mungkin beberapa dari pengusaha mie mungkin karena untuk lebih tahan awet
lebih lama menggunakan air abu atau air ki biasanya. Nah, kita di Bakmi Naga ini tidak menggunakan sama sekali. Jadi kita nggak pakai bahan kimia, kita nggak pakai bahan-bahan yang merugikan kesehatan tubuh, kita juga nggak pakai bahan air, tanda kutip air abu yang tadi ya, air ki itu. Jadi kita benar-benar menjaga kualitas, menjaga kesehatan dari zaman bahala gitu ya, sampai dengan saat ini istilahnya. Dan untuk Bakmi Naga sendiri ini sangat aman dikonsumsi sampai dengan penderita sakit mah sekalipun dan segala golongan usia. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ke dokter ya, Sarita ya, kan kadang mereka bilang Nggak kalau boleh makan bisa mie. jangan dulu deh, gitu kan, hindarin makan mie dulu. Nah itu memang karena kandungan chemicals yang tadi. Nah untuk bagi penderita mah boleh coba Bakmi Naga gitu. Karena memang kita aman untuk penderita sakit mah sekalipun, karena memang kita tidak mengandung yang tadi itu. Seperti itu. Kemudian bakso kita juga bakso sehat, jadi kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat ini untuk makan makanan yang sehat. Nah, ini cocok banget ya, sekalian agak promosi sedikit nih di masa pandemi ini untuk makan makanan yang sehat, termasuk bakmi sehat dan juga bakso sehat, karena bakso kita juga tidak mengandung borak. Nah, inilah yang kita jaga dari tahun-tahun, puluhan tahun dulu sampai dengan hari ini. Makanya kalau ngomongin bakmi naga, mungkin dari dulu orang kalau udah tahu kualitas kita, udah tahu teksturnya bakmi kita ya, biasanya mereka balik lagi dan tahu ya perbedaan di bakmi naga dengan misalnya bakmi-bakmi yang lain. Karena kan setiap restoran atau setiap resto bakmi atau pengusaha bakmi, ya kalau kita ngomong bakmi legendary kan mungkin ada 3 ya di Indonesia ya pastinya ya, kebetulan namanya nama-nama binatang semua ya. Kemudian pastinya punya keunggulan masing-masing. Nah khusus untuk di bakmi naga ini kita lebih terkenal dengan bakmi yang lebih garing tapi gurih gitu. Jadi berbeda mungkin dengan yang lainnya. Lebih ke tekstur ya, beda ya. Lebih tekstur, iya, betul. Jadi agak bergerigi gitu ya. Ya ya, kayak Kan ada keriting atau apa kali ya? gitu. Kenapa? Kayak agak keriting kali ya mungkin. Betul, betul. Harus dikirimin ya biar lebih ingat ya. Cuma kita banyak macam sebenarnya. Jadi kita ada jenisnya lomi, kita ada jenisnya bakmi karet, kita ada jenisnya yang bakmi original. Kemudian kita juga macam-macam ya pengembangannya sekarang sampai dengan bakmi pedas dan lain sebagainya. Oh itu Mumpung berarti lagi jam makan malam. apa? Mumpung lagi jam makan malam jam 7.30 jamnya orang makan malam. Tapi Cik mau nanya ini ya dong tadi mau nanya dari sisi brandnya nih ya. Maksudnya ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang memang misalnya ditujukannya itu lebih ke menjaga dari sisi brandnya kan dia eksis terus nih sampai sekarang. Ada nggak misalnya kayak let's say misalnya kayak maintaining customer misalnya gitu atau misalnya menyapa konsumennya itu dengan cara apa selama ini? Kita sama ya, jadi kita ingin banget kalau customer itu seperti keluarga. Jadi kita mendidik untuk waiters kita itu untuk lebih kenal kepada customernya dan mengingat wajah mereka dan apa yang mereka order atau mereka pesan, salah satu salah duanya. Dan pada saat jadi customer datang tuh paling tidak mereka sudah, oh udah berapa kali datang mereka tahu nih, oh si bapak ini nih sukanya makan ini gitu kan. Jadi mereka uh, berusaha untuk menawarkan makanan yang lebih untuk upsellingnya atau minuman yang lebih juga untuk mereka, dan tentunya greetings pada saat datang dan juga pada saat pulang, dengan tidak lupa tentunya mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Justru itu yang kita jaga sih biasanya. Dan kalau udah lama nggak datang, biasanya juga pada saat mereka datang kembali, nah itu wah, waiter kita tuh biasanya yang happy banget dengan mereka. Jadi ada engagement lah antara customer dengan juga dengan restonya sendiri seperti itu. Berarti lebih ke SOP kali ya bisa dibilang ya. Standarisasi daripada pelayanan, kualitas, ya kemudian juga dari standarisasi greetings di dalamnya. Nah, oke. Terus ini berlanjut, aku tuh ada pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya masih nyambung. Tadi udah sempat diomongin sedikit ya. Berarti kan salah satu faktor penting sebenarnya kan ngomongin tentang bisnis bisa sustain lama gitu kan. Itu kan salah satu faktor kuncinya kita ngomongin tentang sumber daya manusia nih SDM. Tadi kan, oh waiternya bisa engage, bisa kalau orang udah lama nggak datang bisa disambut, bisa hafal dia apa aja mesennya gitu ya. Nah, ini gimana sih bagaimana cara mengelola SDM di Bakmi Naga Resto nih? Jadi pengen dapat lah ya, maksudnya point of view-nya itu seperti apa sih mentreatment karyawannya, kemudian agar
agar maksudnya gini, agar teman-teman yang nonton, teman-teman UKM itu bisa nyontek gitu, bisa belajar sedikit dari apa yang sudah dilakukan di Bakmi Naga Resto. Ya, kalau misalnya di kami memang kita ada pelatihan ya tentunya buat para karyawan itu standarisasinya lah secara SOP ya, secara standar operation prosedurnya. Jadi pelatihan awal, kemudian kita juga ada pelatihan berkesinambungan. Tapi yang terpenting adalah balik lagi nih mungkin kalau tadi engagement hubungan antara customer dengan waiter waitresses, kalau ini lebih kepada hubungan kita selaku pengusaha dengan si karyawan, dengan si SDM. Karena sekarang seperti yang kita ketahui SDM is our asset ya. Jadi susah-susah gampang, gampang-gampang susah nih tergantung SDM-nya sendiri. Dan saya percaya bahwa setiap SDM itu adalah precious dan juga dia punya satu kelebihan dan tentunya pasti punya kekurangan juga, sama lah dengan kita sebagai manusia. Apalagi di masa pandemi ini ya, situasi kondisi yang nggak menentu, kemudian juga outlet yang jam operasionalnya juga tidak keruan ya, tergantung daripada mall. Kemudian juga mau tidak mau kita juga membatasi daripada jumlah karyawan kan ya dengan tidak terlalu banyak aktivitas. Yang tadinya buka kita jam 10 sampai jam 10 malam, sekarang bukanya cuma sampai jam 8 malam ya. Sebelumnya malah buka cuma sampai jam 6 sore. Kemudian sebagian mall buka jam 11 siang, bahkan jam 12 siang, seperti salah satu restoran kita yang berada di Jakarta Selatan juga. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi jam operasional mereka. Kemudian juga pendapatan mereka. Apalagi kalau restoran, biasanya waitresses juga menerima tips ya, benar nggak? Nah, dengan tidak ada kunjungan dine-in, ya kan? Belum boleh dine-in, tentunya kan tidak ada tips. Pendapatan mereka berkurang. Di satu sisi juga pendapatan mungkin secara bulanan mereka juga berkurang karena yang tadi ya dari jam operasional berkurang. Nah kalau dari kami, dari saya biasanya kita lebih transparan kepada karyawan. Bahkan di masa pandemi ini kita engage langsung dengan SDM. Kalau dulu kan pakai layer gitu ya, kita ada manajer sempat. Nah kita mau tidak mau kita bicara apa adanya dan secara kekeluargaan karena they're our family juga gitu kan. Jadi kita bicara benar-benar bahwa ya loh sikonnya seperti ini peraturan bukan dari kita yang buat ya kan, ini memang ada peraturannya, kita mengikuti jam operasional masing-masing mall, kita juga karena ada franchising outlets, chain resto kita juga kita informasikan sehingga para pengusaha yang mengambil brand kita juga paling tidak bisa mengikuti SOP yang kita berlakukan di pusat dengan sharing lewat Zoom biasanya meetingnya dan lain sebagainya. Itu yang kita jaga sih sehingga paling tidak mereka dengan situasi pandemi ini tetap stay. Dan saya bersyukur puluhan tahun karyawan kita dari koki ya, waiter waitresses, kegalauan mereka kemarin yang mau pulang karena pandemi waktu tahun 2020 kemarin yang paling berat ya. Kemudian waktu lebaran ya mereka juga disuruh pulang sama keluarganya. Ada yang udah berhenti. Kemudian tiba-tiba mereka justru malah satu sama lain saling menyemangati dan tetap mereka stay sampai hari ini. Bahkan ada karyawan kita yang udah lebih dari 30 tahun, 20-an tahun, itu masih stay. Padahal jujur kata ya gaji mereka kemarin sempat yang kita juga bukan kita tahan ya, artinya gaji mereka juga sempat yang berkurang karena memang dari sisi jam kerja berkurang. Tapi justru mereka malah bilang, Bu, sekarang nih kita bersyukur karena kita masih punya pekerjaan. Adik saya itu udah nggak punya pekerjaan loh, Bu. Kakak saya tuh nggak punya pekerjaan loh, Bu, saat ini. Bahkan kalau misalnya di resto masih membutuhkan tenaga tambahan, Bu, walaupun nggak punya keahlian untuk masak, boleh ya, Bu, ya kita ini kan diambil, Bu, mungkin Ibu perlu tenaga tambahan. Jadi hal-hal itu yang membuat kita juga terharu ya. Kita yang tadinya juga kayaknya gimana gitu kan, kita jadi oke deh, kita harus lebih semangat lagi nih bukan buat hanya kita aja, tapi ini banyak yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan dan juga tentunya membutuhkan nafkah. Karena buat mereka juga dengan pandemi lebih berat ya, yang tadinya misalnya sekolah cuma anaknya tinggal sekolah, dengan pandemi ini kan anak-anak butuh butuh laptop, butuh uang lebih banyak untuk beli laptop dan lain sebagainya. Begitu wifi, paket data, ya kan? Hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Jadi ya begitulah Sarita. Jadi sedikit sharing tentang SDM, tapi sedikit banyak ini ya curhat tentang SDM juga. Ini teman-teman pengusaha lain juga pasti mengalami ya. Kita juga yang tadinya ada yang 2 shift, 3 shift, kita sekarang lebih memperketat untuk memaksimalkan SDM yang benar-benar memang loyal terhadap kita. Mungkin intinya begitu.
Ya, ya, itu kan ya sebenarnya momen pandemiknya aja sih sebetulnya yang kebetulan terjadinya itu di tahun-tahun ini dan benar-benar kayak surprise ya. Maksudnya tidak sama sekali nggak ada yang memprediksi pastinya ya. Maksudnya semua habit itu berubah, di mana mall itu harus close 100% kan sebelumnya ya. Gitu. Oh iya, Sekarang PSBB sudah tahun bisa kemarin buka. Gimana? PSBB tahun kemarin sih berat ya, karena saya baru jujur saya 3 bulan kan itu kan Ya, sempat yang there's no activity at all dibandingkan dengan tahun ini yang masih ada PPKM level berapa ya. ya. Kalau tahun lalu kan kita sebutnya PSBB. Benar-benar banget Tarita dan nggak ada yang nyangka kayaknya kecepetan gitu ya. Saya padahal baru pulang dari liburan China 2019 sorry 2019 akhir gitu ya 2020 Januari baru kembali gitu. Nggak ngeh juga bahwa ada pandemi yang seperti ini yang akhirnya dinamakan COVID-19 gitu ya. Hmm. Terlalu cepat dan terlalu, waduh kayaknya kaget banget juga sih kita sih. Iya, 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 iya. Nah, terus Bu mau nanya lagi nih, Ci, apa kan tadi udah sempat disinggung juga ya. Jadi ada yang ngambilnya tuh lebih ke franchise and licensing sekali ya. Maksudnya kalau selama Konsep ini bisnisnya. Mbak Minaga Resto itu tadi kan katanya mulai 2010 ya. Ya, Kita 2010. 2010. Ya, 2010 itu kan mulai ekspansi ya, bisa dibilang ekspansi. Nah, tapi sebetulnya ekspansi yang dilakukan itu memang dengan model bisnisnya itu franchise licensing atau hybrid atau gimana? Gimana tuh? Oh, hybrid offline dan online. Bukan, maksudnya ada Iya, iya, iya. Iya. ya Ya, misalnya kita ada yang memang punya ada sendiri juga company misalnya. outlet, betul. Kita masih masih ada yang buka-buka sendiri, company own outlet. Tapi memang kalau untuk di kami, di saya itu pengembangannya lebih banyak kepada franchising atau kepada Franchise. waralaba atau licensing lah ya. Jadi tergantung daripada lokasi tentunya. Hmm. Jadi 2010 kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin punya bisnis restoran, khususnya restoran bakmi, bakminya bakmi sehat, bakmi naga, itulah kita franchise-kan. Kemudian 2020 karena pandemi kita juga mulai melisensikan produk ya dengan adanya ready to boil yang kita masukkan juga dengan di marketplace dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, 2020 ada tadi apa? Licensing ya? Ya, Oh, kita ada produk yang ready to boil. Jadi tinggal direbus aja, nanti Cici kirimin Sarita ya, biar bisa ngerasain juga ya. Masih ada waktu buat ini kan, rebus-rebus kan. boleh, boleh. Maksudnya ini, sorry, berarti ini sebenarnya kalau franchising itu lebih ke outletnya mungkin ya? Kalau franchising lebih kepada outletnya, artinya gini, kalau dulu kan belum pandemi, memang restoran buka, siapa saja yang mau makan dan menikmati bakmi naga, ya they have to go, ya kan, ke restorannya pastinya untuk dine in. Tapi dengan adanya PSBB kemarin 3 bulan gak buka, ya everything happens for a reason ya. Kita Ya. mau nggak mau harus terotak bagaimana caranya mendapatkan pendapatan untuk tenaga kerja bayar dan lain sebagainya. Akhirnya kita menambah produk dengan kemasan khusus yang lebih mempermudah para konsumen setianya bakmi naga ini untuk makan di mana saja dan kapan saja. Jadi mirip kayak bakmi instan, cuma bedanya kita tetap bakmi basah dan bakmi sehat. Jadi tinggal dibuka, direbus, ada cara rebusnya bagaimana, terus sudah ada sambelnya, sudah ada ininya, ya sudah ada minyaknya, tinggal diinikan aja, tinggal direbus aja, kemudian sudah bisa dinikmati. Tinggal kalau mau ditambahkan sambal dan lain sebagainya, tinggal dinikmati Jadi saja. ready to boil tadi ya namanya ya, Ready produknya to ya. go. Yes, yes. Nah, Boleh dilihat di marketplace, ya ya. Tokopedia, boleh dilihat. Siap, ntar aku cek deh. Nah, jadi emang berarti sebetulnya sejak 2010 tadi ya, memang memang secara strategi ekspansi itu memang memilih franchise ya, Ci ya? Yes, because my passion di franchising dan Hmm. satu-satunya cara dengan melebarkan sayap ya, melebarkan sayap dengan memperluas tenaga kerja, tentunya ya lapangan kerja. Kemudian juga kalau enggak kita nggak bisa hadir nih sampai ke ujung-ujung paling timur Ya, Indonesia kalau tidak dengan konsep caranya ya banyak cara sebenarnya. Tapi salah satu cara yang merupakan salah satu market ya best marketing konsep ever ya saya bisa bilang one of them is the best one is franchising hmm, gitu. oke. Ya, ya, ya. Nah,
Tapi Ci, ini kan kalau ngomongin zaman sekarang baik before maupun after pandemic ini ya, ini kan kayaknya ngetren ya. Salah satu hal yang didengung-dengungkan sama semua orang itu adalah semangat kolaborasi nih. Apa ya kita bisa lihat lah beberapa contohnya kemarin lah kayak apa sih bakso aci akang lah atau siapa gitu kan sering banget ya ngedengerin oh mereka collab si Anu sama si Anu, si Anu sama si Anu gitu kan. Nah, kalau kalau dari pandangan Ci Susanti ya, maksudnya ini kolaborasi itu sejauh apa dan sepenting apa sih harus dilakukan atau mungkin harus diterima sama teman-teman pebisnis kuliner? Tergantung mungkin daripada brandnya ya menurut saya. Kalau kalau untuk Baminaga kita masih dengan konsep tanda kutip semi traditional ways, artinya Oh, kita masih tetap dengan konsep yang collaboration is very very good, dan menurut saya itu it's a must saat ini, karena kita dengan kolaborasi bergandengan tangan di saat pandemi ini adalah satu hal yang luar biasa, dan kita juga bergandengan tangan tapi dengan bukan dengan mungkin yang konsep yang benar-benar yang engage dengan yang brand ambassador atau gimana, belum sampai ke nah, sana, tapi kita sudah mulai dengan influencer, kemudian dengan YouTuber, blogger, food blogger untuk mengulas makanan-makanan kita, salah duanya seperti itu. Open for collaboration, it's a good thing. Dan kalau kita mungkin collabnya lebih, kalau dulu kan kita sangat tradisional, kita nggak kemana-mana selain buka restoran, makan siang brek, customer datang gitu ya, makan malam brek, kan customer datang lagi gitu. Kalau sejak kita franchising, kita cukup banyak doing the promotion juga dengan marketing campaign juga, collaboration juga dengan salah satunya dengan marketplace, kemudian voucher ya dengan salah satunya GoFood, Shopee Food kayak begitu-begitu. hmm, hmm, hmm. Ya, tapi artinya tetap tetap dirangkul ya, tetap dilakukan sebetulnya ya, Pasti, walaupun pasti, pasti. dulunya tradisional gitu ya. Apa sih cara ya mungkin karena terbiasa dengan cara-cara yang memang di masa ada masanya cara itu works gitu. Tapi kan mungkin di masa ini nggak semua cara yang works di masa lalu itu Betul, bisa betul, works juga kan. Akhirnya kita harus betul. mengadaptasi lah terhadap perubahan Betul. perubahan-perubahan ini. Nah, tapi ini lagi pengen nanya ini dikit nggak apa-apa lah ya soal keluarga. Gitu kan ini kayaknya kelihatannya correct me if I am wrong ya. Bakmi Naga Resto ini kan sepertinya dulunya bisnis keluarga, bener nggak ya? Bener nggak? Sampai sekarang masih juga, tapi kita open for franchising business sejak tahun 2010 ya. Ya. Nah, tapi gimana Hmm. sih gini? Pasti kan Ci Susanti pastinya bagian dari keluarga itu juga ya, gitu. Nah, tapi punya nggak Ci misalnya pandangan boleh dari pengalaman pribadi atau misalnya dari pengalaman di bisnis di orang lain juga ya sebenarnya ini ya. Tapi mau nanya lebih ke opini lah Ci Susanti. Sebenarnya kalau misalnya bisnis kan bisnis keluarga ini secara jangka panjang itu sebenarnya prefer di running oleh keluarga juga gitu atau sebetulnya prefer untuk di running oleh profesional yang memang di hire dan mungkin lebih ke pertimbangannya kali ya apa ya baiknya. Uh, Kalau di kami ya, jadi kalau Mbak Minaga memang betul dari bisnis keluarga, kita family business. Untuk family resto juga tadinya ya, Ya, bermulainya di sana. Cuma memang kalau untuk di 2010 kemudian kita juga mendirikan perusahaan yang bukan hanya family business aja, di dalamnya juga banyak profesional yang memang kita hire, termasuk para manajer, bukan manajer resto ya, jadi manajer perusahaannya ini semuanya profesional, jadi doesn't have to be semua comotan dari keluarga yang dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Tapi memang kalau ngomongin dalam tanda kutip R&D-nya, ya, kemudian resepinya, kemudian juga kita ngomongin kepada apa namanya pabriknya dan dalamnya, memang of course karena memang resepinya ini yang harus selalu dijaga dengan sedemikian cita rasa kita Baminaga, jadi tetap ini adalah yang dijaga oleh keluarga. Dan menurut saya sebuah perusahaan keluarga pastinya tetap bisa di manajemeni oleh profesional, jadi tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut.
Kalau baik tidaknya tergantungnya daripada seberapa berat, kan banyak juga ya alkisah daripada family business yang menceritakan mungkin how difficult gitu ya di dalam pengembangan dan lain sebagainya. Jujur kata memang kadang iya pastinya. Sama juga dengan Mbak Minaga dulu, dari dulu sudah seperti itu ya, jalannya seperti itu. Kenapa harus berubah misal konsepnya? Kalau dulu mungkin Sarita belum lahir pasti nih kalau Cici Mm-mm. ngomongin Mbak Minaga dulu kan mungkin kalau yang teman-teman foodies juga ini anak-anak muda semua ya rata-rata ya. Konsepnya kan lebih kepada family resto, kemudian meja mungkin terbuat dari marmer ya, Ya. kemudian kursi terbuat dari kayu jati. Nah, kenapa kursinya kayu jati, mejanya marmer? Itu pasti kan orang-orang tua kita menganggap bahwa itu mewah yang pertama. Ya. Kedua, family resto, mejanya bundar, bisa diputar gitu ya. Makanan, daging di tengah, benar nggak? Jadi kan bisa diputar-putar, semua orang bisa menikmati. Tapi, dan bertahan lama tentunya si marmer sama pijat ini forever, yang mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia tidak akan goyah gitu ya. Tapi di zaman yang anak-anak muda, kemudian konsepnya kita nggak hanya pengen family resto aja, tapi Mbak Minaga ini juga bisa buat tempat ajang kumpul, meeting ya. Kemudian buat anak-anak muda makan, yang families makan, kita merubah konsep, terutama untuk franchise nih. Kita harus memikirkan konsep usaha buat mitra kita. Mitra kita kalau sampai kayu jatinya harus spending berapa juta rupiah, kemudian meja marmer berapa puluh juta rupiah, investasi awal yang harus mereka modali kan pastinya cukup besar atau bahkan besar gitu ya. Akhirnya kita merubah konsepnya. Saya merubah konsep dari apa ya kita bilang ya, Resto dari tadi. yang dari dulu ya yang itu menjadi minimalis modern. Jadi sekarang kalau dilihat Mbak Minaga Resto yang kita tambahkan kata resto di bawahnya, nah itu lebih minimalis modern dan cukup standar antara satu outlet dengan outlet lainnya. Mejanya meja yang takon, kursinya juga standar ya. Bisa kita temui sampai di Ternate, di Merauke juga cukup standar lah. Dengan investasi yang tentunya jauh lebih terjangkau. Nah, dua-duanya ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Yang satu tentunya nggak bisa mungkin meja takon kita bertahan sampai 30 tahun, 20 tahun gitu kan. Jadi tetap ada yang reparasi dan sebagainya. Jadi balik lagi gitu ya. Ya seperti itu. Tapi memang perlulah menyesuaikan dengan apa yang tadi Sarita bilang ya. Saya sepakat dan setuju kok. Kita mengikuti perkembangan juga. Buktinya sekarang di Bami Naga juga kita ada bami pedas nih, ngikutin juga nih. Karena anak muda sukanya, waduh ini sukanya yang pedas-pedas, bahkan pedas banget ya. Atau pedas gila kadang orang bilangnya gitu ya. Jadi itu ada di bami kita yang saat ini. Ya, ya. Tapi Cik, ini masih ada nggak sih bakmi Naga Resto yang masih pakai meja marmer sama kursi jati itu? Nah, itu survei, Sarita harus muter. Tapi masih ada ya? Dulu masih, tapi sekarang kita sudah penyesuaian juga sih ya. Oh, hilang tuh, habis tuh, nggak ada sisanya. Karena memang sekarang luasan kan makin lama mall makin mahal ya, jujur kata ya, per meter perseginya sewanya. Jadi dengan meja takon, kemudian kan kalau meja bulat, meja yang marmer seperti itu kan juga kalau nggak diisi dengan 10 orang ya, 8 Ya. orang sayang kan. Jadi sekarang Jadi udah kita nggak ada lebih ya? kepada modern. Kayaknya enggak deh. Tapi ntar harus Kira, cross check, kayaknya nggak ada sih. soalnya kalau masih ada, aku pengen datang, pengen tahu. Harus foto tuh di situ, harus makan di situ kayaknya. Biar bisa ngerasain apa vibes zaman dulunya. Tapi kita baru buka dengan konsep yang kayak oriental, makanya di masa pandemi ini kita bersyukur ya, karena Bami Naga juga kita masih terus expand. Dikala memang ada beberapa yang tutup, temporarily closed, kemudian permanently closed, kita juga baru buka. Nih gara-gara ngomongin yang Chinese style gitu ya, boleh mampir sih ke Bintaro, khususnya di Bintaro. Hype Station. Gimana, Sarita rumah di tadi? daerah mana? Sorry, Bintaronya Di di mana? Marchand Hype Station. Jadi itu kita berbuka dengan konsep yang seperti ala China. Jadi nanti kita boleh ketemuan di sana. I will invite you. Kan ngerasain makan seperti apa di meja kayak gitu kan. Nah, itu kita boleh. Ini sayang di IG live ya. Kalau di Zoom kan bisa share foto. Iya, iya, benar. Nggak, soalnya dulu zaman-zaman masih kecil tuh sebenarnya aku sempet ada masa dimana ngerasain yang tadi Ci Susanti ceritain tuh, yang apa?
Ya pokoknya kalau makan di Makan keluarga ya, makan keluarga bulat gitu ya, meja iya bulat kita bilang, meja bundar. bundernya tapi yang bener-bener pakai marmer dan itu berasa kayak mewah banget kan rumahnya pasti biasanya orang yang punya itu ya. Itu jangan-jangan di Baminaga itu. Nggak kan kalau meja bulat yang ada tengahnya diputer sampai sekarang juga ada sih di beberapa tempat yang masih agak jadul ya. Gitu kan. Masih ada beberapa resto legend juga sih biasanya yang udah agak lama-lama tuh masih ada sih yang pakai tapi nggak marmer. Mahal marmer kan. Nah, oke. Nah, tapi Ci, apa kalau ini udah tadi kan nyinggung-nyinggung tentang pandemi terus lah ya. Nah, ini pandemi kemarin kan to be honest cukup menghantam lah ya gitu dan kondisi yang sekarang kena PPKM lagi kan. Pastinya Mbak Ninaga I believe pasti terdampak juga lah ya gitu si apa efek-efek dari baik itu PSBB maupun PPKM sekarang. Nah, ini nanya dong yang dilakukan Mbak Ninaga Resto itu apa aja sih maksudnya mungkin bisa share dua part kali ya maksudnya yang dulu pas PSBB yang kaget itu kayak gimana kemudian yang sekarang yang PPKM itu apa yang dilakukan tindakannya sama Mbak Ninaga Resto? Kalau waktu PSBB kemarin kaget beneran. Itu yang Sarita ngomong kaget beneran. Saya rasa bukan hanya saya yang kaget, banyak teman-teman lainnya juga Semua kaget. kaget. Semua kaget dan silent dulu gitu. Jadi kita kayak disuruh untuk introspeksi diri ya, seperti ya udah bumi biarinin dulu deh, biar lebih hijau, lebih diem gitu ya. Kita juga introspeksi apa nih yang harus kita lakukan ya, karena no dine in dan gak ada yang pesen juga gitu kan. Gimana caranya karena memang apalagi Mbak Minaga mungkin dulunya kita nggak memang belum masuk di marketplace dan lain sebagainya, memang kita nggak jual ke arah sananya kan. Yeah. Jadi dengan demikian kita mulai berpikir, discuss ya dengan teman-teman, dengan anak-anak juga, dengan staff dan lain sebagainya, para manajer. Ya akhirnya memang kita come out with kita memang harus lebih menggalakkan delivery, kita menggalakkan take away pastinya, kemudian masuk dengan teman-teman yang lain, kebetulan juga kita bersama-sama bergandengan tangan, kita support lokal brand, kita melakukan juga yang namanya voucher, jadi beli sekarang bisa makan nanti pada saat restoran buka istilahnya, jadi ada jeda waktu di situ, sehingga mereka juga udah bayar duluan vouchernya, lumayan lah kita mendapatkan pendapatan, kita gandeng beberapa puluh pengusaha kuliner juga yang lain, bukan hanya kita aja. Dari situ mulai dibuka lagi, kita mulai happy lagi, tapi sales not as good as before ya, karena masih pandemi, apalagi orang mulai ada yang khawatir ya makan di restoran, ada yang tidak masalah, kemudian juga dengan pakai masker pastinya juga itu juga merubah kebiasaan. Nah, kemudian kita juga jadi cashless. Kalau misalnya dulu bayar kan kebanyakan tunai, kartu kredit. Dengan masa pandemi ini kita berubah lah. Lebih digitalisasi. Jadi apa yang mungkin Cici belajar di Alibaba 2019 kemarin, yang tadinya nggak kepake, Cici bingung-bingung gitu ya. Waduh, ini gue dari 50 pengusaha yang terseleksi gitu kan. Kayaknya yang kuliner cuma 2 orang gitu ya. Jadi apa 3 ya maksimal ya. Jadi ini apa nih? Ternyata itu ya salah satunya oke deh kita new normal cashless ya. Kalau di sana pengemis juga pakai swipe gitu kan, pakai scan barcode. Gaya banget pengemis di jalanan nggak menerima cash, itu belum pandemi loh ya, belum COVID. Jadi ada scan QR code gitu ya. Kalau di sini ya sekarang dengan adanya pandemi cashless lebih banyak. Kemudian kita juga banyak banyak berubah dalam tanda kutip, lebih memperhatikan higienitas pastinya, CHSE ya, yang lebih, kemudian cuci tangan lebih sering, tapi cost-nya lebih mahal sebenarnya. Betul. Karena kan dengan ada wrapping, dengan ada pastinya hand sanitizer dan lain sebagainya, itu pastinya lebih banyak mengeluarkan biaya. Tapi banyak perubahan yang memang positif terjadi juga di kami ya, terutama untuk product development, kemudian juga digitalization dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, oke, Ci. Sebelum muncul ke pertanyaan selanjutnya ya, ini aku mau minta waktunya sebentar, nggak apa-apa ya, untuk nginfoin tentang kelasnya Foodies. Oh, boleh banget. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini teman-teman yang lagi pada nonton. Oh ya, ini sekali lagi aku ngasih info ya. Nunggu sampai akhir ini ya, akhir IG Live ya, karena nanti ada
ada dapetin voucher dari Bakmi Naga Resto untuk 10 orang. Tungguin ya. Gitu. Tungguin di akhir IG Live kita. Oke, nah sekarang aku mau ngasih info mengenai Foodies Certification Class. Nah, ini tuh kali ini temanya mengenai HRD untuk bisnis kuliner. Jadi ini adalah ilmu wajib untuk bangun SDM bisnis kuliner profesional, kompak dan berprestasi mulai dari rekrutmen, susun kontrak, peningkatan kapasitas, hingga gaji dan remunerasi, kolaborasi Foodies dan Sinergia Academy. Nah, kelasnya itu akan dimulai itu 3 sampai 5 September. Jadi masih 2 hari lagi teman-teman, tapi kalau bisa daftarnya sekarang agar bisa mengamankan kursinya. Nah, di kelas ini diajarin apa aja? Itu akan diajarin cara mengukur dan menetapkan manpower planning sesuai kebutuhan, cara membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan, menyusun strategi rekrutmen, interview, training, dan onboarding karyawan, menakar KPI, struktur gaji, dan perhitungan bonus. Pengajarnya siapa aja? Ada 3, ada Ratu Fitri Zainab dengan 18 plus tahun pengalaman menangani manajemen di berbagai perusahaan multinasional dan saat ini sebagai senior HRBP manager di salah satu perusahaan FMCG terbesar di dunia, spesialisasi dalam bidang rekrutmen, talent development, organizational development, dan business partnering. Yang kedua ada Firman Oktoraya, 17 plus tahun pengalaman menangani manajemen SDM di berbagai perusahaan multinasional. Saat ini sebagai HR Director di PT Agrinesia Raya. Yang nggak tahu PT Agrinesia itu salah satu produknya bolu susu Lembang ya, gitu. Tugu Jogja dan masih banyak lagi, lupa saya tapi apa aja gitu. Terus ada pengalaman pada bidang compensation and development, learning development, organizational development, dan HR business partner. Yang ketiga ada Wei Sukirno, 22 plus tahun pengalaman, menangani manajemen SDM di berbagai perusahaan multinasional, saat ini sebagai founder dan CEO Sinergia Academy, senior practitioner human resources. Nah, daftarnya kemana? Daftarnya bisa langsung ke link bit.ly yang udah aku pin di kolom komen situ, atau bisa gampangnya ke CS Foodies, tanya-tanya aja dulu ke CS Foodies, itu di 0813 1214 7974. Nah, aku ulangin ya, 0813 1214 7974. Itu ada di bawah situ, nanti bisa langsung. Setelah kelas ini selesai, IG Live ini selesai, bisa langsung di WhatsApp CS-nya, atau diklik ke link bit.ly-nya. Oke, kita lanjutin, Ci. Kita lanjutin. Nah, ini tadi udah ngomongin sikon, udah ngomongin kondisi pandemik seperti apa, zaman dulunya itu gimana. Gitu. Nah, aku pengen tanya nih, ini sekarang kita ngomongnya jauh ke masa depan. Nah, sebenarnya ada rencana apa sih ke depan dari Bakmi Naga Resto? Maksudnya tadi kan kayaknya udah tersebar nih di banyak titik di Indonesia. Nah, ke depannya banget apa sih? Apakah terus ada menyebar di Indonesia atau adakah keinginan untuk buka di luar negeri misalnya? Apa, Ci? Ya, kalau saya lihat Indonesia still very huge ya, very big marketnya. Sebenarnya untuk memenuhi market di Indonesia aja, saya rasa itu udah sebenarnya lebih dari cukup ya. Karena pasar Indonesia, orang lain aja pengen ke Indonesia gitu kan, pengen hadir di Indonesia dengan melihat potensi penduduk Indonesia yang begitu besar gitu ya, 260 juta penduduk. Cuma yang namanya brand lokal, kita punya dong mimpi, pastinya kita pengen brand lokal go global itu pastinya ya. Jadi memang mimpi sama lah, saya rasa mimpi pengusaha restoran lain adalah dari dulu kita pengen banget hadir di negara-negara lain, Ya. bukan hanya di Indonesia aja ya. Dan kita akan merasa bangga banget kalau misalnya kita bisa hadir di negara lain. Ya. Cuma ini pandemi nih, jadi ada berbagai macam cara juga tentunya, bukan hanya sekedar hadir di sana, tapi mungkin produk kita juga bisa hadir dan lain sebagainya. Itu adalah salah dua mimpi kita yang mudah-mudahan kita berharap pandemi ini vaksinasi udah berjalan, kemudian bisa lebih baik lagi, pemulihan bisa lebih baik lagi, pemulihan perekonomian ya, dan mudah-mudahan kita udah bisa jalan lagi nih nantinya ke luar negeri dan juga orang luar juga bisa datang lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan brand lokal tetap bisa go global pastinya ya. Siap. Jadi sebenarnya yang namanya go global itu tidak melulu mindsetnya itu adalah buka outlet di luar ya sebenarnya ya. Banyak tidak harus buka outlet kan. Banyak kan teman-teman juga yang produknya bisa hadir di luar ya. Itu kan juga sama brand lokal, produk lokal go global pastinya.
Ya, siap. Asal teman-teman mungkin ada beberapa PR atau checklist kali yang harus dipenuhi kalau ingin produknya itu eksis di luar Indonesia ya. Dan masing-masing negara tentunya punya ketentuan yang Beda-beda. berbeda gitu. Dan sebenarnya Betul. sih ini sih apa lebih ke standarisasi kali ya produk ya. Either itu mungkin yang paling familiar kita suka dengar kan misalnya ISO, tapi kan nggak harus ISO ya. Ada atau ada juga GMP. Nah, itu teman-teman kalau mau tahu itu apa di googling gitu karena karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kita merasa bahwa produk yang kita udah buat kemasannya kita merasa udah bagus ya, udah bagus, udah rapi, udah higienis, tapi ternyata kalau misalnya kita let's say mau mengekspor ke negara tertentu gitu, nah kita harus cari tahu di negara itu sertifikasinya apa aja. Nah itu kayaknya Benar. teman-teman tahu Perizinannya juga. seperti apa? Kenapa? Betul, betul banget. Betul, betul banget. Perizinannya seperti apa? Betul. Iya. Kebutuhannya apa aja? Ya, nah, buat teman-teman kalau yang mau tahu gambarannya seperti apa, itu sebenarnya aku pernah di IG live-nya, IGTV-nya Foodies bisa di scroll terus ke bawah ya. Aku pernah ngobrol waktu itu sama Ibu Dewi deh kalau nggak salah namanya. Ibu Dewi itu adalah ITPC Korea Selatan, Busana. Beliau sempat Keren. cerita panjang lebar itu. Kalau misalnya mau produknya masuk ke Korea Selatan, apa aja sertifikasinya karena beda-beda ya tiap negara ya. Jadi teman-teman nanti di Beda-beda. scroll aja ke bawah. Oke, nah, Ci, ini lagi pertanyaan lagi. Oh, sorry, sebelum mendekati pertanyaan terakhir, terakhir itu ya pertanyaan Oke. terakhir. Nah, aku mau ngasih ini adalah salah satu ritual sesi foto di IG Live-nya Foodies. Oke. sekaligus sekaligus salah satu cara untuk teman-teman nanti bisa dapetin 10 voucher dari Bakmi Naga Resto. Tadi vouchernya itu ada mana ya? Sebentar, saya takut salah baca ini. Oh, giveaway-nya itu adalah 5 voucher bakmi ayam spesial naga dan 5 voucher nasi goreng ayam. Tuh ya, ingat ya teman-teman. Tapi ini hanya untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek aja ya. Kayaknya ini nanti cara nukernya berarti nanti dibawa ke Bakmi Naga Restonya kali ya. Boleh, nanti kita kasih nomor telepon kali ya untuk dihubungin atau nanti dari Sarita bisa info pemenangnya siapa, nanti kita kirimkan Oh, lewat siap. WhatsApp. Atau lewat Oke. Sarita juga bisa. Sip. Oke, jadi teman-teman ini kalau mau dapetin 5 voucher bakmi ayam spesial naga dan 5 nasi goreng di Bakmi Naga Resto itu caranya itu adalah sebentar saya mau berpose, kita foto bareng. Nah, kemudian jangan lupa di print screen dan di post di IG story masing-masing. Jangan lupa di tag ke @foodies.id sama yang mana, Ci? Bakmi Naga Resto atau Susanti.wijaya? Boleh yang mana aja. Boleh yang mana aja. Atur aja. Bakmi Naga Resto aja kali ya biar gampang ya. Gitu. Ya, Jadi ya. teman-teman jangan lupa di print screen kemudian di tag di print screen di post di IG story masing-masing, di tag ke @foodies.id sama @bakmi Naga Resto namanya ya. Literal itu Bakmi Naga Resto. Jadi jangan lupa ya. Kita berpose dulu. Aku mau ngeprint screen juga. Ini nggak bisa foto langsung jadinya fotonya gini. Kan dulu fotonya bareng live, sekarang enggak. Dulu selalu begini. Apa? Dulu kebanyakan semangat kita foto ya. Sekarang susah soalnya tangan layarnya kecil. Oke, nah oh ya, jangan lupa ya teman-teman ya, nanti aku tungguin batas akhirnya malam ini ya. Jadi nggak selamanya, nanti aku susah ngerekapnya. Jadi batas terakhirnya itu malam ini ya, jam 00.00. Oke, Waduh. iya dong. Kalau nggak nanti masa kalau selamanya nanti aku ditagih terus. Oke, nah terus ini Ci, mendekati akhir IG Live nih ya, boleh dong minta ini apa closing statement buat teman-teman pebisnis kuliner, menyemangati boleh, wejangan boleh, apapun boleh, silakan. Oke, mungkin karena masih pandemi ya, masih sikon seperti ini, buat teman-teman pengusaha kuliner, foodpreneur, kemudian foodies ya pastinya, ini jangan pernah cepat menyerah, jadi jangan pernah putus asa,
tetap semangat karena percaya everything happens for a reason, dan Cici selalu bilang kalau Cici percaya banget dengan filosofi dari Timur yang mengatakan bahwa every crisis still have an opportunity. Jadi kalau lihat ada dua kata filosofi dari Timur itu kan ada crisis, ada danger, ada opportunity ya. Nah, crisis sama dengan danger, opportunity. Artinya di setiap bahaya, mungkin saat ini yang kita anggap bahaya adalah bahaya COVID-19 ini, tapi tetap masih ada kesempatan atau peluang-peluang untuk menjadi seorang pemenang. Jadi don't give up, tetap semangat, dan tetap berkarya tentunya buat usaha masing-masing dan juga buat Indonesia maju. Waduh, luar biasa ini wejangannya. Tetap bersemangat dan pasti di setiap musibah atau krisis itu selalu ada opportunity ya. Masih ada peluang pastinya. Dan tetap berdoa pastinya. Ya, berdoa juga. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat Ci Susanti atas waktunya. Itu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah pada nonton. Stay tune di sini. Jangan lupa ya, itu ada voucher yang harus dimenangkan buat teman-teman. Gitu. Nah, thank you banget buat Ci Susanti atas waktunya, dan semoga sharingnya ini berguna buat jadi manfaat besar lah untuk teman-teman foodpreneur, dan pastinya menjadi berkat balik lagi ke Ci Susanti dan teman-teman di Bakmi Naga Resto. Oke. Amin. Segitu aja dari saya. Thank you ya Ci Susan ya. Nah, teman-teman, saya mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dan jangan lupa maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Selamat malam.